Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran IPS di SD kelas rendah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Melvi Damayanti sebagai pemateri. Saya Rania sebagai pemateri. Saya Nurus Saadah, saya sebagai pemateri. Saya Aksanul Nadia sebagai pemateri. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh saya tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi itu sendiri diartikan dengan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah dapat disebut proses belajar mengajar. Pembelajaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan sesuai proses pembelajaran. Agar dapat mencapai tujuan, perlu menggunakan strategi. Jadi, pengertian strategi pembelajaran yaitu urutan langkah atau prosedur yang digunakan guru untuk menguasai siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Tujuan dari adanya strategi pembelajaran ini adalah untuk menciptakan proses pembelajaran yang telah ditentukan dan juga meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dan mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Melvi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara. Dalam kaitannya dalam pembelajaran, metode adalah cara yang digunakan guru atau siswa dalam mengelola informasi yang berupa fakta, data atau konsep pada peristiwa belajar mengajar yang mungkin terjadi dalam suatu strategi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada teknik dalam kaitannya dengan pembelajaran, yaitu cara khusus atau spesifik yang digunakan oleh guru atau siswa dalam melakukan suatu kegiatan ke arah tujuan yang akan dicapai. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rania. Selanjutnya di sini ada pembagian strategi yang perlu digunakan dalam strategi pembelajaran IPS kelas rendah di SD. Yang pertama ada metode yang digunakan. Yang pertama strategi pembelajaran bervariasi, yaitu metode pembelajaran beragam dan harus dipilih berdasarkan karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Contohnya seperti mengajarkan tentang lingkungan, atau bisa menggunakan metode ceramah untuk memberikan informasi dasar, atau diikuti dengan diskusi kelompok untuk memperdalam pemahaman siswa. Yang kedua yaitu pengelolaan kelas. Di sini pengelolaan kelas itu ada yang pertama pembelajaran klasikal. Seperti guru memberikan materi secara langsung kepada seluruh siswa di kelas. Yang kedua ada pembelajaran kelompok kecil. Jadi maksudnya di sini siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada pembelajaran perorangan. Maksudnya yaitu seperti guru memberikan perhatian khusus pada setiap siswa, kepada perseorangan satu-satu kepada siswa di kelas. Contohnya kayak dalam pembelajaran klasikal, guru dapat menggunakan papan tulis atau presentasi visual untuk mengerjakan konsep IPS. Yang ketiga ada ramah tingkah laku, yaitu kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor siswa. Contohnya seperti menggunakan permainan peran untuk memahami peran warga negara dalam masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu tentang penerimaan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan prinsip. Fakta di sini yaitu segala sesuatu atau segala hal yang berwujud kenyataan serta kebenaran.
Dan konsep di sini yaitu segala hal yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri-ciri khusus, hakikat, isi, inti, dan lain sebagainya. Dan sedangkan prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting meliputi dalil, rumus, postulat, paradigma, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi, sebab akibat. Tujuan yang kedua yaitu tentang aplikasi pengetahuan atau penerimaan keterampilan. Maksudnya yaitu siswa itu dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah ia dapat serta dapat memecahkan masalah-masalah yang ada. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu bersifat efektif dan motivasi, yaitu berhubungan dengan pengembangan atau perubahan sikap. Dan pembelajaran yang efektif dan motivasi di dalamnya dapat mendorong siswa untuk mencapai tujuan belajar yang sempurna. Dengan adanya motivasi tersebut, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya ada macam-macam metode. Di sini saya akan membahas dua metode, yaitu metode ceramah. Yang pertama, metode ceramah adalah suatu metode pengajaran yang digunakan penjelasan secara verbal, di mana guru menjelaskan kepada siswa informasi dan pengetahuan melalui atau secara lisan, yaitu ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi ini biasanya dipandang sebagai salah satu metode pembelajaran yang paling efektif untuk kelompok kecil. Dengan metode ini, dapat memunculkan keberanian dan kepercayaan diri sehingga termotivasi untuk melakukan aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan dalam belajar, sehingga dapat pula menarik minat siswa tersebut dalam mengikuti kegiatan belajar. Yang ketiga itu ada metode tanya-jawab, yaitu metode tanya-jawab melibatkan interaksi antara guru dan siswa melalui proses pertanyaan dan jawaban. Jadi di sini guru mengajukan pertanyaan dan siswa diharapkan menjawab secara aktif. Contohnya seperti salah satu contoh metode tanya jawab yaitu brainstorming. Yaitu seperti guru memberikan pertanyaan terbuka kepada siswa untuk merangsang diskusi dan pemikiran kreatif. Jadi di sini siswa itu bebas menyampaikan pendapat mereka dengan alasan yang logis. Contohnya pertanyaan bisa berupa apa dampak perubahan iklim terhadap lingkungan, begitu. Yang keempat itu ada metode simulasi. Di sini metode simulasi itu memperagakan situasi dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan aslinya. Jadi metode ini dapat dilakukan secara berkelompok. Contohnya seperti simulasi ekonomi, yaitu siswa memahami mekanisme pasar dengan menyimpulasikan situasi jual beli barang dan jasa. Contohnya seperti siswa berperan sebagai pedagang atau pembeli dan sebuah transaksi ekonomi. Yang kedua itu contohnya ada simulasi politik. Siswa memahami sistem pemerintah dengan menyimpulkan pemilihan umum atau debat politik. Contohnya siswa itu berperan sebagai calon presiden dan berdebat tentang kebijakan publik. Yang ketiga itu contohnya ada simulasi sosial. Jadi dalam mata pembelajaran sosiologi, siswa dapat menggunakan simulasi untuk memahami masalah sosial seperti kemiskinan. Misalnya dengan melakukan sosio atau drama tentang tema kemiskinan. Yang keempat itu ada simulasi lingkungan. Jadi siswa dapat memahami dampak lingkungan dengan menyimpulasikan situasi seperti perubahan iklim, polusi, atau deforestasi.
5. Metode pemberian tugas. Dalam bahasa sehari-hari, metode ini dikenal dengan sebutan pekerjaan rumah. Sebenarnya, metode ini lebih luas, tidak semata pekerjaan rumah, karena terdiri dari 3 tahap. Pertama, guru memberikan tugas. Kedua, murid melaksanakan tugas. Dan ketiga, murid mempertanggungjawabkan kepada guru bahan yang telah ia pelajari. Memberikan tugas yang baik memerlukan tujuan dan petunjuk yang jelas. Agar hasil belajar memuaskan, guru perlu merumuskan tujuan yang jelas hendak dicapai oleh murid. Tujuan itu hendaknya merangsang murid untuk berusaha lebih baik, menumpuk inisiatif, bertanggung jawab, dan berdiri sendiri. Kemudian memperkaya kegiatan-kegiatan di luar kelas dan memperkuat pembelajaran kelembangan dengan cara mengintegrasikan tugas yang dilakukan oleh muridnya hendaknya diikuti dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Ini berarti bahwa guru dalam pemberian tugas harus menjelaskan aspek-aspek yang perlu dipelajari oleh murid, guna menjaga mereka tidak merasa bingung mengenai apa yang harus mereka pelajari dari segi-segi mana yang harus diprioritaskan. Keenam adalah metode karya wisata. Dengan metode karya wisata sebagai metode belajar mengajar, murid di bawah bimbingan pembinaan mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk belajar. Berbeda dengan tamasya yang tujuan utamanya hanya untuk mencari hiburan, karya siswa bertujuan atau mempunyai tugas untuk belajar. 7. Metode sosiodrama. Metode ini adalah suatu cara untuk mempertunjukkan serangkaian dari suatu peristiwa melalui pesan yang disampaikan. Jadi, dalam metode ini, cara menyajikan bahan belajar dengan cara mempertunjukkan dan mempertontonkan atau mendramatisasikan cara tingkah laku dalam hubungan sosial. Penyelenggaraan sosiodrama biasanya tidak memerlukan perlengkapan yang banyak, cukup hanya berupa beberapa buah meja dan kursi. Pelaku-pelaku berpakaian biasa, berperan dengan mimik wajah atau pantomim seperlunya. Oleh karena itu, metode sosiodrama disapi mempunyai nilai edukatif, juga mempunyai nilai estetika dan rekreatif. Ini menyebabkan metode sosiodrama atau bermain peran yang sangat menarik. Mungkin sampai di sini penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.